Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agildan Ahmad, saya sebagai moderator, dan perkenalkan rekan-rekan saya, yakni yang pertama Alvina Febilioni, Dewi Mahdalina, dan Novidian Wulandari. Kami kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembuktian nilai konsentrasi sebanding dengan data absorbansi hasil pengujian dengan sumber jurnal yang berjudul Kajian Aktivitas Bentonit sebagai Matriks dalam Sediaan Farmasi Tabir Surya Turunan Sinamat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas bentonit sebagai peredam radikal bebas yang diinteraksikan dengan larutan DPPH. Hasil uji tersebut didukung dengan hasil uji spektrofotometri UV-Vis. Hasil tersebut menunjukkan bahwa bentonit mampu meredam radikal bebas. Dengan demikian, bentonit sangat mendukung penggunaan dalam kosmetik. Sengatan panas matahari yang terlalu banyak dapat menimbulkan efek buruk lain pada kulit seperti terbakar. Pada saat sinar UV mengenai permukaan kulit akan terbentuk radikal bebas yang menghancurkan sel-sel kulit dan selanjutnya berakibat pada rusaknya mekanisme regenerasi sel. Contohnya adalah pada kulit wajah berubah menjadi kusam dan tampak lebih tua dari umur sebenarnya. Pencegahan dapat dilakukan dengan menggunakan bahan sun protector. Salah satu bahan yang diteliti memiliki khasiat perlindungan sinar UV adalah bentonit yang berfungsi sebagai adsorben. Bentonit ini mempunyai sifat seperti senyawa tabir surya untuk melindungi organ tubuh dari radiasi sinar UV yang berbahaya sebelum menembus kulit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Alvina Febilioni. Uji aktivitas bentonit dengan spektrofotometri UV visual. Penentuan panjang gelombang serapan maksimum DPPH dilakukan dengan mengukur larutan DPPH 0,004% dalam metanol dengan spektrofotometer UV visual pada panjang gelombang 400-800 nanometer. Uji aktivitas bentonit terhadap DPPH dilakukan dengan mengambil larutan uji bentonit sebanyak 1, 5, 10, 25, dan 50 ppm. Dari masing-masing larutan tersebut diambil 1 mili dan ditambahkan 2 mili larutan DPPH 0,004%. Campuran dikocok dengan kuat, dibiarkan selama 30 menit di ruang gelap atau almari, lalu diukur pada panjang gelombang maksimum. Hasil peredaman dapat dicari dengan rumus. Hasil pengujian dengan spektrofotometri UV visual menunjukkan rentang panjang gelombang dari 226 sampai 309 nanometer sehingga OPMS tersebut mampu digunakan untuk menyerap radiasi sinar UV yang berbahaya. Karena senyawa OPMS dapat menyerap sinar matahari secara nyata pada rentang panjang gelombang 200 sampai 370 nanometer sehingga dapat digunakan untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari karena mampu menyerap radiasi sinar UV yang berbahaya yaitu panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer. Sebelum menentukan aktivitas bentonit, terlebih dahulu dibuat kurva baku yang menggambarkan hubungan linear antara data absorbansi dengan konsentrasi DPPH. Data konsentrasi dan absorbansi DPPH seperti pada gambar, yaitu di tabel 1 ada data konsentrasi dan absorbansi dari DPPH. Berdasarkan tabel dapat disimpulkan secara deskriptif bahwa hubungan konsentrasi dengan absorbansi berbanding lurus. Karena semakin tinggi konsentrasi maka absorbansi yang diperoleh besar dan sebaliknya bila konsentrasi rendah maka absorbansi yang diperoleh lebih kecil. Untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Dewi Mahdalina. Dari data hasil penelitian tadi kita masukkan ke Excel untuk mencari rumus linearnya, yakni X di sini adalah konsentrasi, satuannya ppm, di mana ini sebanding dengan Y absorbansi. Nah, jadi semakin tinggi nilai konsentrasi, maka semakin besar nilai absorbansi. Nah, kita langkah awalnya adalah mencari rumus linearnya terlebih dahulu melalui grafik kalibrasi. Nah, ini sudah ada rumus linearnya, yakni Y sama dengan AX plus B. Kita akan menulis di sini, Y sama dengan 0,1016X dikurangi 0,0707. Kita masukkan nilai Y-nya, yakni 0,159 pada data pertama. Kita akan ngecek pada data pertama, 0,159 sama dengan 0,1016X dikurangi 0,0707. 0,159 ditambah 0,159
0,0707 sama dengan 0,1016X. Ini hasilnya adalah 0,2297 sama dengan 0,1016X. X sama dengan 0,2297 dibagi 0,1016. Maka diperoleh nilai X sama dengan 2 ppm. Nah, di sini kita cek untuk X sama dengan 2 ppm itu absorbansinya 0,159, jadi terbukti benar. Untuk penjelasan lebih lanjut bisa dijelaskan oleh Novi Dian Wulandari. Persamaan regresi gambar adalah Y sama dengan 0,101X min 0,070 dengan nilai R kuadrat 0,989. Nilai R kuadrat 0,989. Nilai R kuadrat memberikan makna bahwa 98,9% nilai absorbansi ditetapkan semata oleh nilai konsentrasi, sedangkan sisanya 1,1% oleh sebab atau faktor lain. Dapat disimpulkan deskriptif bahwa semakin tinggi konsentrasi bentonit yang digunakan, maka akan menghasilkan persen peredaman radikal bebas yang tinggi pula. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan, yang menyatakan bahwa persen peredaman aktivitas radikal bebas meningkat dengan meningkatnya konsentrasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa besar konsentrasi berpengaruh terhadap aktivitas peredaman, sehingga dapat disimpulkan bahwa bentonit terbukti memiliki potensi untuk meredam radikal bebas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.